Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 5 yang bertema Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan. Makna Indonesia sebagai kesatuan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan satu tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang ketiga, Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara. Yang keempat, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib, sepenanggungan, serta mempunyai tekad yang sama untuk mencapai cita-cita bangsa. Yang kelima, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan kebudayaan. B. Proses terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk melalui proses dan tahapan yang penting. NKRI terbentuknya karena beberapa faktor yaitu yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, adanya rasa keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Ada beberapa tokoh yang berjasa dalam memproklamasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua, Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi Jong Sumatera dan ketika di Belanda, beliau mendirikan organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau mendamping Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang ketiga, Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo terkenal sebagai konseptor dalam penulisan naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara merupakan perkumpulan manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Yang kedua, fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban. Fungsi negara sebagai penertiban yaitu mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tetap stabil. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pemerintahan Indonesia menerapkan fungsi ini ke dalam bentuk Repelita atau rencana pembelajaran 5 tahun. Yang pentingnya keutuhan NKRI. NKRI dianugerahi wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beraneka ragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
NKRI tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui perjuangan para pejuang yang dilakukan proses yang sangat penting. Ada beberapa hal untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap-sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban. Yang ke-F, upaya-upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Beberapa hal dalam menjaga keutuhan NKRI adalah sebagai berikut. 1. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam anggota TNI, jajaran kepolisi RI atau Polri, pelatihan dasar kemiliteran seperti rakyat terlatih, pertahanan rakyat semesta atau pemesta, dan lain-lain. Bela negara secara non-fisik. Baik, itu saja hasil presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih.